Memisahkan klinik dan hal mistis dari Indonesia, sepertinya hal itu akan sulit sekali. Karena bukan hanya hal-hal sepele, panggung politik terkadang juga dihubung-hubungkan dengan mitos dan alam gaib. Ada pejabat yang memang mengakuinya dan secara terang-terangan menunjukkan hubungannya dengan alam gaib dalam bentuk benda-benda keramat, jimat, maupun dalam bentuk aktivitas seperti ritual dan pertapaan. Ada juga tokoh pemimpin Indonesia yang diduga memiliki hubungan batin dengan sosok mistis penguasa pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Bahkan, peristiwa pergantian kekuasaan seringkali juga dihubungkan dengan restu dari sang nyai, dan selalu menjadi bahan perdebatan mulai dari tokoh bangsa hingga rakyat jelata. Namun tidak sedikit juga yang meyakini sosok Nyi Roro Kidul itu nyata. Tetapi ada juga yang menganggap itu hanya mitos ataupun legenda sastrawan besar yang terkemuka di Indonesia pada zaman dahulu. Lalu, siapa sajakah pemimpin Indonesia yang konon memiliki hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul? Para tokoh supranatural banyak yang mengakui bahwa hampir semua penguasa Indonesia memiliki hubungan batin dengan sosok Nyi Roro Kidul. Di antaranya Presiden Soekarno dan juga Presiden Soeharto. Soeharto juga ternyata tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai filosofis budaya Jawa. Beliau begitu kukuh memegang tradisi. Banyak orang-orang di dekatnya yang mengatakan aktivitas spiritual seperti semedi dan puasa adalah hal yang biasa bagi penguasa Orde Baru ini. Kekuasaannya yang langgeng selama puluhan tahun bagi masyarakat yang kental dengan kepercayaan dan adat Jawa pasti dihubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul sebagai simbol untuk menjaga keseimbangan Nusantara. Kedekatan Nyi Roro Kidul dengan Soeharto yang sangat kental dengan filosofis Jawa, khususnya untuk hal antara manusia dan alam semesta. Selanjutnya, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Proklamator Indonesia tersebut memang besar dengan budaya Jawa. Ia juga bahkan mempercayai ramalan-ramalan kuno, seperti ramalan Prabu Jayabaya, tentang datangnya bangsa asing berkulit kuning, yang kemudian disamakan dengan kedatangan Jepang. Hubungan Soekarno dan Nyi Roro Kidul mulai menjadi perbincangan publik sejak lama. Apalagi saat Soekarno mencetuskan ide pembangunan Samudra Beach Hotel, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Sebagian orang menilai keinginan Soekarno sebenarnya adalah membangun tempat untuk menjalin hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Menurut beberapa sumber, Soekarno seringkali menyebut nama Nyi Roro Kidul di dalam berbagai acaranya. Salah satunya pada pidato di Istana Merdeka yang berlangsung pada 17 Juli 1959. Di dalam acara itu, Soekarno sempat menceritakan bahwa sejak era Mataram Islam, ada sebuah tradisi yang menyatakan bahwa seorang raja dapat menjadi orang besar apabila menikah dengan Nyi Roro Kidul. Lalu dalam acara Musyawarah Nasional Maritim yang digelar pada 23 September 1963, nama Nyi Roro Kidul juga kembali disebut. Soekarno menggambarkan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang kuat apabila berhasil menguasai lautan. Kepercayaan bangsa Indonesia bahwa seorang raja Indonesia haruslah bisa kuat kalau kawin dengan Nyi Roro Kidul. Perkataan-perkataan Soekarno ini pun membuat masyarakat menduga bahwa Soekarno telah melangsungkan pernikahan gaib dengan Nyi Roro Kidul. Bahkan, Presiden Indonesia yang sekarang ini, Presiden Joko Widodo, juga tidak lepas dari mitos Nyi Roro Kidul ini. Pribadi Joko Widodo yang juga berasal dari tanah Jawa, membuat masyarakat jadi menyamakannya dengan Soekarno dan Soeharto dalam hal kedekatan dengan sosok gaib Nyi Roro Kidul. Publik sampai sempat heboh dengan isu-isu klinik yang memberitakan bahwa pasukan Nyi Roro Kidul
ikut mengawal Jokowi saat pawai mengendarai kereta kencana setelah ia resmi menjadi presiden. Ada juga masyarakat yang memandang berita tersebut hanya sebagai isu untuk memperkuat kepemimpinan Joko Widodo. Namun ada suatu kabar saat seorang paranormal yang bernama Ki Sabdo mengaku diperintahkan Jokowi untuk melakukan ritual di depan ruang paripurna Nusantara 5, Kompleks Parlemen. Ia menjelaskan bahwa ritual tersebut untuk memastikan pengamanan pelantikan Presiden Joko Widodo dengan bantuan makhluk halus. Adapun makhluk halus yang dimaksud diantaranya adalah Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul, Jin Kayangan, Nyi Blorong, dan lain-lainnya. Dia yakin pengawalan spiritual seperti itu merupakan hal yang wajib agar pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin bisa lancar tanpa ada halangan sedikit pun. Kemudian sebelum para presiden Indonesia, para raja Jawa juga konon memiliki hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul. Demi melanggengkan kekuasaan, para raja Jawa harus bersedia menjalin hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Mitos yang berkembang di masyarakat menjelaskan bahwa Nyi Roro Kidul erat kaitannya dengan para pendiri Mataram. Yang konon, hubungan tersebut diteruskan pada para keturunannya sampai saat ini. Salah satunya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono IX bukan hanya seorang raja, tapi dia adalah tokoh pejuang Indonesia yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX pernah menceritakan perihal pengalaman spiritualnya bertemu dengan sosok Nyi Roro Kidul. Makhluk gaib tersebut digambarkan dengan wujud wanita yang sangat cantik saat bulan purnama datang dan sebagian wanita tua di waktu yang lain selain saat bulan purnama. Nyi Roro Kidul adalah sosok dewi legendaris yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Itulah 4 pemimpin Indonesia yang konon memiliki hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul. Adanya sosok gaib penguasa Pantai Selatan tersebut memang hanyalah sebuah mitos dan belum terbukti kebenarannya. Tentu setiap orang memiliki kepercayaan masing-masing, terutama soal hal-hal yang berbau mistis. Lalu, bagaimana dengan Anda sendiri? Percayakah Anda dengan mitos tersebut? Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah video ini.